Halo gengs, gue Ocha. Jadi kemarin ini gue kan ada beli sebuah mikrofon yang ini, yang bisa dibilang murah meriah lah. Ini namanya Soundtek ST800. Dan gue beli ini tuh karena memang kebetulan gue lagi butuh. Dan pas gue lihat si satu ini, gue ngerasa kayak lumayan gitu. Karena kita dapat paket yang lengkap, kita dapat tangannya, kita dapat pop filter dan lain-lain gitu. Dan juga harganya itu nggak terlalu mahal banget di 450.000. Nah sebenarnya ini adalah produk yang sangat bagus. Dari reviewer lain yang gue nonton juga mereka bilang ini produk yang cukup worth it sih. Dan juga dari kayaknya ada 1000-an orang deh yang beli ini di toko online, dan so far sih semuanya positif. Tapi entah kenapa di unit yang gue dapet, dan juga kayaknya ada beberapa orang lain lagi sih, itu tuh kadang-kadang ini sensitivity-nya bisa kayak naik 1000% gitu, bikin ini suaranya jadi keras banget. Pastinya gue ada ngomongin soal masalah itu di review gue kemarin pas bulan Januari tahun ini. Dan entah kenapa sekarang kayaknya videonya lumayan, tiba-tiba banyak orang lagi yang nonton ya. Dan juga jadinya banyak orang-orang yang tanya kayak, "Bang, gimana ini jadi masih recommended gak? Atau enggak, gimana bang sama error-errornya, apakah bisa di-solve gitu?" Dan jujur aja ke orang-orang yang tanya itu, gue agak sedikit nggak enak ya, karena gue nggak bisa jawab. Karena gue kayaknya setelah semingguan gitu, gue udah nggak pakai lagi si mikrofon ini. Gue ganti ke mic baru, ini Elgato Wave One, dan so far sih ini udah pas banget. Ini by the way tangannya si Soundtek nih, gue pakai lagi. Dan mikrofon ini tuh udah cukup banget buat gue, dan ya so far sih gue jadinya nggak ada komplain-komplain lagi. Jadinya gue pengen visit lagi si Soundtek ini karena banyak yang tanya juga, dan gue nggak enak nggak bisa jawab. Ini tuh error-errornya tuh masih ada gitu, kalau kalian pengen tahu. Nah, gue ada mic satu lagi, ini Soundtek 2.0. Dan ini bisa jadi pengganti gitulah dari si ST800 kalau misalkan kalian tertarik gitu. Dan ini juga harganya beda dikit doang. Kayaknya ini beda 50.000 lebih mahal. Oke, jadi untuk si Soundtek 2.0 ini, satu hal yang gua notice itu adalah aksesorisnya tuh nggak selengkap sama ST800. Nggak ada tangan extensionnya gitu, nggak ada pop filternya gitu juga. Ini tuh cuman mic-nya aja, ada tripod gini yang kecil, dan juga ada kabel USB-C. Nah sebenarnya tripod kayak gini tuh nggak ada masalah. Ini cocok buat kayak voice over atau nggak podcast gitu. Tapi buat gue pribadi sih, gue bakal lebih seneng kalau aksesorisnya itu juga sama kayak si ST800. Kayak si ST800 ini juga tipe mic-nya itu plug and play. Ini colokannya pakai USB-C, jadi lebih enak aja. Untuk kabelnya itu kita dapet yang 90 derajat gitu, jadi ini bisa tetap goyang-goyang di dalam tripodnya. Di bawahnya juga ada colokan 3,5 mm headphone jack yang kita bisa pakai untuk monitoring suaranya. Dan juga kalau gue pakai colok untuk headphone gitu dan gue denger suara gue, itu nggak ada delay sama sekali, jadi itu enak. Untuk mic-nya sendiri, dari segi build quality sih menurut gue ini udah sangat bagus. Finishingnya itu matte, jadi lebih enak lah ya dilihat daripada glossy. Untuk bagian depan dan belakangnya itu ada tombol-tombolnya gitu juga. Dan untuk tombol yang gede ini dan ada tulisan Soundtek, ini untuk ganti dari mode cardioid dan juga omnidirectional. Nah itu apa? Nanti gue bakal jelasin lebih lanjut. Kalau untuk tombol di sisi satunya lagi itu yang di paling atas itu untuk noise reduction on dan off. Dan di bawahnya itu untuk volume audio gain gitu, untuk naikin sama turunin. Tombol volume ini bisa dipencet, tapi itu bukan kayak tombol mute gitu, melainkan ini untuk aktifin dia punya echo. Kalau kita pencet dan kita putar dalam waktu 3 detik, itu kita bakal adjust dia punya echo naik turun, bukan volumenya. Untuk tripodnya, oke lah, not the best sih, cuman ya it gets the job done. Tugasnya ini buat berdiriin mic-nya, dan ini bisa ngelakuin itu dengan mudah gitu. Dan jadinya overall untuk build quality sih menurut gue ini sangat-sangat oke ya. Cuman paling satu hal aja, ini atasnya warna biru. Dan nggak tahu kenapa ini mereka pilih warna biru ya. Ini ingetin gue sama WC sih. Gue yakin kalian pasti cowok-cowok bakal tahu apa yang gue ngomongin ya. Kayak tempat kita kencing itu kan biasa ada kayak biru-biru atau enggak, kadang warna hijau atau warna kuning. Tapi gue kayaknya seringnya lihat warna biru deh. Dan ini tuh mirip kan ya? Ya kan? Gue jadinya nggak bisa lihat ini tanpa inget sama WC umum gitu. Gue lihat ini malah gue pengen kencing jadinya. Tapi ya gue tahu nggak semua orang peduli sama desain dan juga warna produknya gitu ya. Yang terpenting kan ini suaranya itu seperti apa. Dan ya kita langsung aja ganti pakai mikrofon ini biar kalian bisa dengar juga suaranya itu seperti apa. Oke, inilah suaranya. Gue tuh rekamnya langsung ke Audacity. Nah, sebenarnya di buku manualnya itu app recommended-nya adalah Adobe Audition dan juga Filmora. Gue ada cobain dua aplikasi itu dan jujur aja gue nggak ada
lihat perbedaan sih, dan personally sih gue lebih suka Audacity karena lebih simple dan juga gratis gitu. Kayak Adobe Audition kan bayar karena itu barang Adobe. Filmora juga gratis sih, cuman user interface-nya gue lebih suka Audacity aja. Tapi semua aplikasinya itu aman, gak ada masalah. Jadi kalau kalian lebih suka pakai misalkan Adobe Audition, dan pakai aja, gak ada masalah. Untuk fitur-fitur mikrofon ini gue bakal mulai dari yang kalian bisa lihat dulu. Ini ring warna biru. Jadi ini tombol yang bisa ganti dari mode cardioid ke omnidirectional. Sekarang kita lagi di mode cardioid. Jadi cardioid itu adalah dia bakal nge-pick up suara yang lebih di depan mic-nya gitu. Jadi di belakang itu dia bakal sedikit lebih block. Dan by the way, ini tuh di bagian belakang ya. Jadi yang di depan itu yang ada LED naik turunnya tadi. Nah, jadi kalau misalkan gua putar ini mikrofonnya ke tipe belakang, kalian masih bisa dengar suara gua of course, tapi mungkin lebih redup sedikit aja. Nah, kalau kita ganti suaranya ke omnidirectional, ini LED-nya bakal berubah jadi warna merah. Dan ini bakal equally sama dari semua sisi. Tapi mungkin kalian bakal notice kalau suaranya itu jadi overall kualitasnya menurun lah daripada si cardioid tadi. Gue juga rasa kok. Tapi memang sekarang dari semua sisi itu kita bakal ngerasain suara yang seimbang gitu. Kayak sekarang gue juga lagi puter-puter mikrofonnya biar kalian bisa rasain kalau semua sisinya itu bakal sama-sama aja. Ini of course fitur yang cocok kalau misalkan ada senario group call atau podcast gitu di mana ada 2 orang atau lebih. Dan kayak gini itu pas. Tapi buat gue personally sih gue rasa sound quality-nya itu jadi agak sedikit menurun banget ya dibanding cardioid tadi. Jadi since gue pakai sendiri sih jadinya gue bakal selalu pakai di cardioid. Nah, untuk noise reduction-nya gue rasa sih itu cukup gampang untuk dimengerti. Jadi sekarang ini lagi off, dan kalau misalkan gue kayak klik-klik mouse di sini, mungkin kalian masih bisa denger. Tapi kalau misalkan gue nyalain dia punya noise reduction, sekarang mungkin kalian ngerasa suaranya sebenarnya masih sama sih suaranya. Cuman kalau gue berhenti gitu, dia bakal langsung hilang, completely hilang suaranya. Dan juga kalau gue klik-klik mouse, mungkin aja kalian udah nggak bisa denger lagi. Fitur yang nice gue suka dan gampang aja karena tombolnya itu udah built-in di dalam mic-nya. Nah, kalau untuk fitur echo-nya atau gemanya itu, gue sih personally nggak gitu pakai ya, dan gue juga kurang tahu ya senario apa yang membutuhkan kita untuk pakai fitur echo gitu. Jadi kalau gue nyalain echo-nya itu bakal seperti ini by the way. Ya, kayak gini lah, jadi ada kayak gema-gema dikit gitu. Tapi personally sih gue nggak bakal pakai ya, karena sebenarnya kalau kita pengen suara kita bergema, ini gue matiin dulu. Itu tuh kita bisa lakuin di editing, kayak di Audacity juga bisa, di Adobe Premiere juga bisa. Dan juga buat gue sih untuk recording suara kayak gini sih paling enak itu suaranya sementah mungkin gitu kayak sekarang. Jadi kalau misalkan kita pengen edit, kayak kita pengen tambahin gema kayak gitu, itu bisa juga. Atau mungkin kayak ada efek lagi nelpon gitu, itu juga bisa. Halo, halo, halo. Sedangkan kalau kita rekam langsung ada hasil echo-nya gitu, itu kita nggak terlalu bisa apa-apain lagi sama file suaranya. Jadi ya gue personally sih nggak pakai, tapi kalau kalian butuh ini bisa langsung bisa dipencet di sini, dan untuk kalian yang nggak pakai ya tinggal matiin aja. Anehnya itu kalau misalkan kita cabut ini kabelnya dan kita colok lagi gitu, dia fitur echo-nya bakal balik lagi nyala gitu. Jadi ya kita mesti matiin lagi tiap kali kita cabut colok. Oke, jadi sebenarnya itu aja sih. Overall gue rasa ini adalah mic yang sangat-sangat bagus dan definitely udah cukup untuk kegiatan voice recording gitu, maupun itu podcast atau main game atau Discord call atau meeting call gitu-gitu. Gue tetap rasa si ST800 ini itu adalah kayak paket yang lebih lengkap lah, karena kita dapat aksesoris yang lebih banyak daripada si 2.0 ini. Tapi nonetheless ini tetap mic yang sangat bagus gitu, karena kualitasnya juga lebih oke, dan juga ini nggak ada error-error seperti yang ST800 ini punya. Dalam segi fitur of course juga ini lebih lengkap, ada noise reduction button, ada cardioid, omnidirectional, dan juga ada echo gitu kalau kalian mau. Dan juga gue sih senangnya kita bisa adjust dia punya audio gain itu langsung dari mic-nya gitu. Buat kalian-kalian yang masih bertanya apakah si Soundtek ST800 ini masih recommended atau gimana cara handle sama error-error kayak gitu, paling sih gue bakal merasa lebih aman untuk recommend yang 2.0 aja. Gue juga bakal bikin kalian jadi juri sendiri gitu dan menilai apakah ini suaranya nih udah pas belum sama yang kalian inginkan gitu. Karena dari tadi ya kalian memang dengernya suara dari si satu ini. Buat gue sih definitely ini udah cukup banget untuk kegiatan gue. Oke, supaya kalian ada perbandingan, ini adalah suara yang kalian denger dari Soundtek 2.0. Ini adalah suara yang kalian dengar dari Elgato Wave 1.
Ini adalah suara yang kalian dengar dari Soundtek ST800, dan ini adalah suara yang biasanya gue pakai selalu di video gue, yaitu adalah Zoom H4n Pro. Jadi ya itulah perbandingan suara-suaranya. Jujur aja sih gue nggak gitu rasain perbedaan ini sama gue punya Elgato Wave One itu, which is mic yang lumayan jauh lebih mahal daripada ini. Jadi ya, this is really good. Sayang aja atasnya kayak biru gitu, which gue sih wish warna hitam aja ya, kenapa warna biru. Dan kalau banyak LED warna biru gitu juga gue agak kurang seneng sih. Tapi ya itu aja yang gue kurang srek sama produk ini. Other than that, ini produk yang boleh banget di-consider kalau memang kalian lagi di market untuk cari mic baru. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye-bye.